Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Soni Putri dari Prodi Akuntansi 2019. Di sini saya akan membuat atau mempraktekkan cara membuat satu siklus akuntansi menggunakan mikroskop Excel. Nah, di sini saya sudah membuat sheet-sheetnya, di mana ada sheet akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, neraca saldo, neraca lajur, dan laporan-laporan, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, pertama saya akan membuat hyperlink, di mana nanti di menu utama ini akan bisa menyambungkan ke sheet-sheet akun ini, supaya lebih gampang ketika kita ingin mencarinya. Nah, oke, langkah pertama kita klik insert, lalu picture. Nah, di sini saya memasukin gambar yang ini ya. Oke, ini gambarnya kita kecilin dulu aja, biar nggak terlalu besar. Ya, secukupnya lah ya. Oke. Kalau udah, nah, kalau udah, kita bikin ini save. Ini kita tulis nama perusahaannya dulu ya. Nanti kita ganti dulu. Nah, sini kita tulis PT PBRC. Terus 31 Juni 2019. Oke, kita kecilin aja. Nah, ini bisa kita edit-edit ya. Fontnya juga ini bisa disesuaikan sama teman-teman maunya apa. Itu bebas aja. Oke, nah kalau udah, kita bikin lagi. Oke, nah di sini kita ganti warnanya yang lucu. Jadi kita copy aja ya. Oke. Kita harus bikin 9, teman-teman. Oke. Nah, ini kan udah ya. Ini bisa banget langsung kita masukin. Di sini kita masukin akun, terus kode bantu, terus jurnal,
Terus di sini buku besar. Ini neraca saldo. Besar laba rugi bahan. Terus di sininya ini kita rapihin dulu. Nah, setelah itu, kalau kita udah bikin ini semua, kita klik nih salah satu kolom ini, terus abis itu kita klik kanan. Nah, nanti di sini akan muncul hyperlink. Nah, udah kan? Terus kita pilih yang ini. Place in this document. Nah, ini kita pilih yang akun. Oke. Nah, kalau misalnya udah, nih nanti akan muncul si tanda tunjuk ini. Tapi kalau misalnya dia belum jadi hyperlink, dia masih tanda panah. Beda kan? Ini ada bedanya. Jadi ketika kita klik, nah dia langsung ke neraca saldo, langsung ke si akun ini. Terus yang kode bantu juga sama. Udah deh. Nah, terus kalau misalnya udah, langsung aja nih kita ke sheet akun. Di sini saya udah bikin table, di mana di sini ada kode akun, nama akun, saldo. Nah, di sini pos saldo dan pos laporannya belum diisi, nah makanya itu akan kita isi. Kita akan mengisi pos saldo dan pos laporan ini dengan menggunakan data validation. Pertama, kita klik dulu nih di C7 ini, terus kita klik data, terus pilih sini data validation. Ini dia. Nah, untuk allow, ini pilih list, terus ignore blank-nya uncheck list. Nah, untuk search, ini kita ketik aja, debit, titik 2, kredit. Oke, kalau udah oke. Nah, nanti akan muncul ini. Oh, bentar. Ada tipe. Ini ada tipe, bentar. Debit, titik, koma, kredit. Oke. Nah, udah kan? Kita langsung klik aja. Kalau udah, langsung aja kita tarik ini. Kita pilih akun yang mana debit, yang mana kredit. Oke, ini debit nih. Nah, akumulasi itu kan kredit, ya kan? Nah, ini akumulasi itu kan kredit. Kita ganti. Terus utang juga, jadi kita oke. Terus kalau udah di pos laporan juga sama. Kita pakai data validation lagi. Klik aja, kita klik list.
terus ignore blank unchecklist. Nah, di sini kita masukinnya neraca, titik koma, laba rugi. Lalu klik OK. Nah, kayak gini kan. Oke. Terus ininya kita ganti jadi kredit dan jadi laba rugi. Ini langsung aja ditarik. Dah. Nah, kalau udah seperti ini, kita masuk ke sheet kode bantu ini. Oke, nah untuk di kode bantu, kita akan masukin statusnya ini dengan menggunakan data validation. Jadi, kita klik dulu nih di C6, terus klik data validation, allow-nya list, ignore blank-nya unchecklist. Nah, di sini kita masukin piutang dan utang. Oke. Nah, ini kita tarik aja. Nah, baru deh kita pilih. Jadi ini kita tambahin ya. Klik OK. Nah, untuk ini kita karena ini kosong, jadi pilih yang ini. Terus ini tuh piutang. Oke, selanjutnya kita akan bikin si jurnal umum. Nah, kita akan masukin transaksi-transaksi yang ada di sini. Pertama, sebelum masukin ke sini, kita harus bikin yang namanya table dulu. Pertama, kita bikin si kode ini. Oke, kita klik si formulas, terus define. Nah, ini masukin jadi kode underscore akun. Oke. Terus ini juga kita blok ya. Ini juga jadi daftar underscore akun. Terus di kode bantu juga sama, kodenya kita kode bantu. Nah, terus tabelnya juga kita blok jadi daftar bantu. Oke. Setelah itu di jurnal umum, nah di kolom akun, nama akun ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, caranya itu di kolom kodenya ini kita pakai data validation. Jadi di sini kita pakai data validation. Klik data validation. Terus ini list, ignore blank-nya unchecklist. Nah, untuk source-nya ini sama dengan kode underscore akun. Lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti tinggal masukin aja kodenya. Terus
Terus juga buat di nama akun ini, kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, di nama akun ini kita pakai rumus VLOOKUP, kita klik formula. Sebenarnya bisa aja di sini pakai sama dengan VLOOKUP gitu, tapi kita pakai si formulas dulu. Terus kita pilih yang insert function, lalu pilih VLOOKUP. Nah, untuk lookup value itu kita masukin ini. Si B27, terus table array-nya kita masukin daftar akun. Terus kalau index number-nya itu kita masukin 2, dan range lookup-nya itu kita pakai yang false, karena ini yang benernya gitu. Kalau misalnya kita pakai yang true, itu yang hanya mendekati. Klik OK. Nah, ini nggak apa-apa, karena kita belum masukin. Nah, terus langsung aja kita masukin si transaksinya. Nah, kita lihat transaksinya. Nah, di sini pada tanggal 1 Juli 2019 ada pembayaran beban iklan selama bulan Juni sebesar 275.000. Nah, jadi jurnalnya itu beban iklan pada debit dan kasnya itu ada di kredit karena dia membayar. Jadi dia mengeluarkan, kita masukin tanggal 1 Juli 2019. Oke. Nah, tadi di debitnya ada beban iklan. Kita bisa lihat dulu di sini. Nih, beban iklan itu kodenya 5103. Cari 5103. Oke, nah langsung otomatis muncul kan? Itu. Ini kita ganti dulu. Jadi number. Oke. Terus keterangannya membayar beban iklan bulan Juni. Membayar beban iklan bulan Juni. Bayar beban iklan bulan Juni ini ya. Terus kita masukin nominalnya, yaitu karena di debit kita masukinnya di debit ya, sebesar 275.000. Oke, terus ini juga sama. Nah, terus di sini itu kita masukin kas. Oke. Nah, udah ya, ini kita copy aja. Terus nominalnya 275. Oke. Nah, terus di tanggal 2 itu diterima pembayaran piutang dari Genta Sanjaya sebesar 1.500.000. Jadi jurnalnya itu kas di debit dan kreditnya itu piutang dagang. Masukin tanggal 2. Pas ini menerima piutang sebesar 1.500.000. Terus ininya juga sama. Piutang ini kita copy aja. Ini juga
Oke, tadi dari PT Genta Sanjaya, kita masukin nih. Di sini juga kita masukin si Genta. Karena di sini belum ada, kita ke data validation. Ininya kita ganti jadi lucu kan? Terus ininya juga jadi Genta Sanjaya. Lihat di sini. Genta Sanjaya itu PJB 02. PJB 02. Nah, udah. Terus, oke. Ini kita tandain aja ya. Kita tandain. Terus, di tanggal 3, itu dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 9.500.000. Berarti dia itu debitnya asuransi diberi muka, kreditnya itu pas. Selanjutnya kita akan masukin transaksi di tanggal 8 Juli. Di mana di sini ada dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 9.500.000. Jadi jurnalnya itu debitnya asuransi dibayar di muka sebesar 9.500.000 dan kreditnya itu kas. Kita masukin dulu di sini tanggal 8. Terus asuransi diberi muka 11.03. Oke, di sini membayar premi. Asuransi. Nominalnya 9.500.000. Terus ininya kas, kreditnya kas. Ininya kita saja 9.500.000. Terus lanjut di tanggal 13 ini membeli perlengkapan kantor dari toko Lokakarya sebesar 500.000 secara kredit. Jadi kita masukin tanggal 13. Terus tadi kan membeli perlengkapan kantor secara kredit ya. Jadi debitnya itu perlengkapan kantor 11.05. Ini nominalnya 500.000. Terus ininya karena dia belinya kredit, jadi
itu masuknya ke utang dagang. Utang dagang 2101. Oke. Ini 500. Terus di sini kan dari toko Lokakarya. Jadi kita masukin ininya kayak tadi, kita ganti ininya ganti juga. Lokakarya. Ada di sini. PBA 01. PBA 01. Oke. Ininya copy aja. Berarti dia utang ya. Nah, terus di tanggal 19 dibayar utang dagang kepada PT Graha Muda sebesar 1.500.000. Dibayar utang, berarti kita mengeluarkan uang. Jadi debitnya itu utang dagang, kreditnya itu kas. Ini masukin tanggal 19. Ininya utang dagang 2101. Ininya membayar utang. Terus nominalnya 1.500.000. Ini sama, kita copy aja. Ininya kreditnya itu berarti kas. Rp1.500.000. Tadi kan dari PT Graha Muda. Ini kita masukin juga. Jangan lupa diganti kode bantu. Juga daftar bantu. Graha Muda. Graha Muda itu PBB 02. PBB 02. Ininya copy aja. Utang ya. Berarti dia di sini. 7.500. Oke. Terus di tanggal 21, di nomor 6 ini, dijual barang dagang kepada toko Karya Muda sebesar 7.500.000 secara tunai. Berarti debitnya kas, kredit itu penjualan sebesar 7.500.000. Tanggal 21. Terus debitnya kas. Dijual barang dagang. Jual barang dagang. Besar 7.500.000.
Kas sama penjualan 4101. Ini pada PT pada toko karya muda. Toko karya muda PJA 02. Terus pada tanggal 21 diterima pembayaran dari piutang dari Yusuf Ananta sebesar 1.500.000. Masukin berarti debitnya kas, kreditnya piutang dagang. Apa tadi kas debitnya kas, menerima piutang, sebesar 1.500.000. Terus kreditnya piutang sudah sembuh. Terus ini dulu. Jadi apa? Tanggal 21 Yusuf Ananta. Yusuf Ananta itu PJB 01. PJB 01. Terus selanjutnya di tanggal 23 itu dijual barang dagang kepada PT Seraya Makmur sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N ke 30. Jadi dia otomatis ini penjualan barangnya adalah kredit karena di sini ada syarat penjualannya. Berarti tanggal 23 ini debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan.
Ini apa? Piutang. Ini tujuh. Sini sebesar 10 juta. Terus ininya penjualan satu sama terus ininya jadi PT Seraya Makmur. PT Seraya Makmur ini PJA 03. Kita samain itu di sini. Terus lanjut di tanggal 24 dijual barang dagangan kepada PT Jaya Raya sebesar 3 juta dengan nomor faktur PJA 01. Berarti ini dijualnya kredit karena nggak ada keterangan tunai. Berarti debitnya piutang. Piutang. Jual barang sama berarti ya keterangannya. Kita copy aja. Terus nominalnya 3 juta. Ini juga sama ya. Berarti ininya penjualan. Sebesar 3 juta. Terus ini kita ganti dulu. Oke. Ini di tadi tanggal 24 PT Jaya Raya. PT Jaya Raya PJA 01. Nominalnya 3 juta. Selanjutnya, di tanggal 24 lagi ada dijual barang dagang kepada PT Karya Muda sebesar 5 juta.
secara tunai. Nah, berarti ini debitnya kas. Oke. Debitnya kas. Sebesar 5 juta. Terus kreditnya penjualan. Ininya kita ganti. Tadi karya muda. Karya muda PJA 02. Ini kita tandain. Terus di ini masih tanggal bentar. Itu tadi masih tanggal 24. Nah, sekarang tanggal 25 diterima pembayaran piutang dari Putri Ayu. Berarti diterima pembayaran piutang dari Putri Ayu. Berarti debitnya kas, kreditnya piutang. Debitnya kas, menerima piutang. Sebesar 7.500. Terus kreditnya piutang. 2.500.000. Nah, ininya nanti dari Putri Ayu. Putri Ayu PJB 03. PJB 03. Sebesar 2.500.000. Ini kita terus akhir ada dibayar utang dagang kepada toko Malika. Dibayar utang dagang berarti kita bayar
utang, debitnya utang dagang, kreditnya kas. Oke. Nah, ini tanggal 28. Tanggal 28 bulan 7 2019. Kita copy aja. Oke. Terus tadi debitnya utang dagang 2101. Terus ini membayar utang. Nominalnya 250. Terus kreditnya pas. Ini sama. Ini 250. Terus ininya kita ganti. Tadi dari toko Malika. Toko Malika. PBA 03. PBA 03. Ganti dulu. Udah, jadi ini dia. Selanjutnya, kita akan bikin yang namanya buku besar. Nah, ini saya sudah bikin nama perusahaannya dulu. Terus kita bikin buku besarnya itu pakai pivot table. Jadi, kita klik insert, terus pilih pivot table. Nah, table atau range-nya ini kita blok jurnal umum. Ini kita blok semuanya. Oke. Terus kita pilih yang existing worksheet. Nah, karena kita udah bikin sheet yang mau kita masukin, jadi kita pilih yang ini. Kalau misalnya belum buat sheet, pilih yang new worksheet. Lalu kita klik OK. Nah, udah muncul seperti ini. Terus di sini ada report filter. Ini kita masukin kode, drag aja, sama kita masukin nama akun. Nah,
Terus buat di rows labelnya, ini kita pilih yang tanggal sama keterangan. Terus buat di values, itu pilih yang debit dan kredit. Nah, di sini kan formatnya masih count ya. Jadi tampilannya tuh masih satu angka kayak gini. Kita ganti dulu, pilih yang 1. Nah, jadi muncul kan ini nominal-nominalnya. Oke. Terus karena di sini si tanggal sama keterangannya masih atas bawah, kita ganti nih. Kita ke field setting. Terus ini pilih none. Ini pilih yang show item labeled in tabular form. Kita klik OK. Udah deh, muncul seperti ini. Terus ininya kita copy aja. Kita masukin di sini. Kita ganti jadi saldo. Kalau yang bawah itu kita ganti jadi saldo awal. Nah, udah. Terus habis itu di sini kita akan munculin si saldo. Kita ke option, terus kita pilih file ini. Nah, kita bakal bikin yang namanya saldo. Terus formulanya itu sama dengan debit kurang kredit. Lalu klik add. Oke. Udah deh, langsung muncul. Nah, di sini kita bakal masukin nama akun. Nama akunnya itu kita pakai rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP. Terus kita klik yang ini. Kita klik ini. Oh, ini kita klik yang ini. Terus titik koma. Habis itu daftar akun. Titik koma lagi. 2 titik koma false. Tutup. Oke. Gak apa-apa. Terus ini kita copy aja. Ini kita ganti jadi 3. Ininya kita ganti tetap yang iya. Terus ini kita ganti jadi 5 dan ininya kita ganti yang ini. Nah, kalau udah, ini bisa langsung kita masukin, kita cek lagi nih di jurnal umum. Ini kita masukin yang kas dulu ya, akun kas. Kita klik 11110. Nah, udah deh muncul. Jadi ini dia si tabel buku besarnya. Ini kita ganti dulu jadi accounting. Ini juga kita ganti jadi accounting. Nah, terus
Terus buat ke selanjutnya ini tinggal langsung di copy aja. Oke, nah ini paste. Nah, buat si kode kita masukin lagi. Oke, ini ya. Kita copy lagi. Satu, tiga. Ini lumayan agak simpel ya, karena kita tinggal masukin aja. 101.103, terus 4.105. Nah, terus oke. Terus habis itu 12.02, 12.03, terus 21.01. Mau anak aja. Dua satu kosong satu, 102, 2103, 3101, terus 3102, terus 101, terus 5101, itu 5102, terus 103, terus 104, 105, 106, 107. Oke, jadi ini dia si buku besar. Nah, ini deh, udah jadi buku besarnya kayak gini. Terus kita bakal bikin buku besar pembantu. Ini sama persis kayak si buku besar ini. Cuma bedanya ini kita masukin yang di sini, yang kode bantu ini. Nah, kita bikin insert, terus pivot table,
Nah, tabel range-nya itu jurnal umum di blok. Oke. Nah, terus ininya exif worksheet-nya bener ya, buku besar pembantu. Udah. Setelah itu di report filters itu kita masukin no kode. Di row label itu kita masukin keterangan sama tanggal. Tanggal sama keterangan, balik. Terus values-nya debit dan kredit. Oke. Kayak tadi, ininya kita ganti ke sum. Ini juga kita ganti ke sum. Terus tanggalnya field setting kita non. Ininya show item labels in black. Oke. Nah, terus ganti dulu ke accounting. Terus di sini kita ketik nama. Ini kita copy aja ya. Nah, ini kita ganti jadi saldo. Nah, terus ini jadi saldo awal. Terus, kalau udah, kita masukin dulu si saldo ini. Nah, muncul ya saldonya. Terus ini kita masukin kayak tadi, pakai rumus VLOOKUP. Terus, ini titik 2. Habis itu, masukinnya daftar bantu. Terus, 2. Oke, nah ini kita copy aja. Ininya kita ganti, jangan lupa. Dan ininya kita ganti jadi 3. Nah, kita copy lagi. Ininya kita ganti lagi. Terus ini kita ganti jadi 4. Oke, nah langsung aja kita masukin ya. Nih. Terus kita copy lagi. PBA 03, terus PBB 01, terus PBB 02, PJA 01, terus
PJA 02, terus PJA 03, terus PJB 01, PJB 02, PJB 03. Udah, kita bikin si buku besar pembantunya. Nah, selanjutnya kita bakal bikin si neraca saldo. Nah, caranya sama persis, kita bikin pivot table juga. Klik di sini, terus pilih insert, pivot table. Terus table range-nya itu sama jurnal umum. Jurnal umum. Oke. Terus existing worksheet. Klik oke. Nah, buat browse itu pilihnya kode sama nama akun. Terus listnya saldo. Oke. Nah, di kode ini kita ganti non sama show item labels. Oke. Ini kita ganti dulu ya. Jadi accounting. Terus habis itu kita bakal bikin debit sama kreditnya. Ini manual aja. Debit. Oke. Kita dengar C6. Kita tarik sampai gedung. Nah, tadi kesalahannya karena diklik, jadi dia tuh kayak otomatis gitu. Jadi ini harusnya kita ketik aja C berapa ini? C13. Nah, terus utang juga penjual price debit, penjualan kredit. Ini kita blok dulu. Habis itu klik Alt E, terus klik S. Nah, ini kita pilih yang values. Habis itu klik OK. Ini kita hapus. Nah, udah deh jadi. Oke, sekarang kita bikin si neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini saya udah bikin kolomnya, udah bikin tabelnya. Di sini ada kode, nama akun, pos saldo, neraca saldo, pos laporan, laba rugi, dan neraca. Nah, ini
Untuk kode itu kita masukin sama dengan kode akun. Nah, udah kan? Ini kita enter aja. Kita tarik sampai bawah. Oke. Nah, terus nama akun kita pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Terus lookup value-nya itu daftar akun, koma, lookup value-nya itu yang ini, koma, daftar akun, 2, terus false. Udah, terus buat saldo kita pakai rumus VLOOKUP juga. Ini kita copy aja. Ini kita ganti yang ini, terus ininya kita ganti 3. Nah, udah, terus buat di saldo, nah debitnya itu kita pakai rumus if dan sum if. Nah, pastiin dulu ya, ini nggak ada match. Oke, oke saldo. Oke. Nah, kita pakai rumus if sama dengan if, terus dalam kurung C6, terus sama dengan debit, terus pakai rumus aktif, kurung buka, kita ke akun teman-teman, ke sheet akun, terus klik kolom A yang ini, di blok semua, terus titik koma, terus A6, titik koma, klik kolom E, si debit. Ya, terus tutup kurung. Terus diambil dalam kurung, ini sama, kita copy aja. Udah ya, kita copy. Terus tambah aktif kolom B kita ke jurnal umum, kita klik kolom B, ini yang kode, terus klik koma, ke baca lajur A6, terus E di jurnal umum yang debit berkurung, terus dikurang sum if, kita ke jurnal umum, ini klik kolom B, terus kita akan neraca lajur lagi, A6, terus ke jurnal umum, kita klik kolom F yang kredit ini, terus tutup kurung, no. Oke, setelah itu kita masukin yang di kredit. Oke, sama dengan if dalam kurung C6,
Rediff, titik koma, sum if, kita ke akun, kita klik kolom A, terus titik koma, klik A6, terus titik koma, klik kolom E, tutup kurung, terus dikurang, sum if, ini kolom A, terus koma A6, koma, kolom E, ditambah sum if, dalam kurung, kita ke jurnal umum, kita klik kolom B, titik koma, kita ke proxy, neraca lajur, klik A6, titik koma, kita ke jurnal umum lagi, klik yang F, tutup kurung, ambil sum if lagi, terus kita ke jurnal umum, kita klik yang B, terus kita akan neraca lajur lagi, A6, terus kita ke jurnal umum, klik yang E, terus tutup, no. Oh ini kurang sama juga. Oke, ini ya udah. Terus buat di ya ini kita total. Oke, kalau udah terus di pos laporan itu kita pakai rumus VLOOKUP, terus kita klik 6, daftar akun, terus klik 4, close. Nah, buat di laba rugi, ini kita pakai rumus if juga, sama dengan if, terus ini, terus sama dengan rugi laba rugi titik koma 6 titik koma 0. Ini juga sama, kita copy aja, cuma kita ganti yang E6 ini, benar ini E6, terus yang ininya kita ganti
Nah, buat ini neraca itu sama dengan if, terus ini sama dengan neraca. Terus ini 0,0. Oke, ya, ini kita atur zoom aja. Nah, oke, jadi ini kita bikin laporan laba rugi. Nah, di sini saya sudah memasukkan kode dan nama akun, tinggal masukin jumlah dan totalnya aja. Nah, untuk nama akunnya itu pakai rumus VLOOKUP, sama persis kayak yang tadi udah kita pelajarin atau kita praktekin. Nah, untuk jumlah itu kita pakai rumus SUMIF. SUMIF, terus dalam kurung, kita ke neraca lajur. Nah, ini kita blok yang A, terus kita ke laba rugi. Nah, ini kita klik yang ini, terus kita ke neraca lajur lagi, klik yang G, terus tambah ini sama persis. Nah, ini H. Oke, kalau udah, terus nah, terus review. Oke, nah kalau udah jumlah pendapatan itu kita sama dengan C6, karena ini aja ya kan. Nah, kalau misalnya jumlah biaya itu kita sama dengan SAM. Oke, ini terus laba rugi itu sama dengan ini kurang ini. Oke, ini dia. Terus kita ke laporan perubahan ekuitas, sama di sini udah bikin kolomnya. Nah, buat yang modal itu kita pakai rumus SUMIF. Kita ke neraca lajur yang A, terus
ke beban ekuitas yang ini, terus ke neraca lajur lagi ke yang J dikurang, rumusnya sama ya, kita copy. Yang J ini kita ganti yang I. Oke. Terus total itu berarti jumlah ekuitasnya itu sama dengan kurang ini dia. Terus selanjutnya kita ke posisi keuangan. Ini laporan posisi keuangannya. Buat di sini kita masukin rumus sum if terus ke neraca lajur kolom terus kita ke laporan posisi keuangan lagi. Ini kita ke neraca lajur, klik kolom I, ya, terus dikurang, ini copy, itu diganti J. Terus enter. Nah, ini kita jumlah ya. Ini juga. Terus jumlah aktiva itu ini tambah. Oke. Nah, buat piutang dagang itu kita pakai rumus sama persis.
aja, tapi kita ganti. Ini kita ganti. Oke. Ini kita ganti. Nah, terus ini sama dengan buat modal itu kan kita masukin yang di lobby tadi, perubahan ekuitas yang tadi. Jadi sama dengan modal oke. Nah, ini kita ganti jadi ini. Terus jumlah pasifannya itu sama dengan ini tambah baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.